Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok manajemen organisasi yang akan presentasikan hasil makalah yang telah kami diskusikan dari beberapa saat lalu. Adapun nama saya Saiful Iman Juhri yang akan menjelaskan tentang teori manajemen klasik dan ilmiah yang bertugas sebagai materi pertama. Baiklah, langsung kita masuk kepada materi, yaitu teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik. Pengkajian formal tentang manajemen ini baru dikaji pada abad ke-20. Kajian awal manajemen yang dikenal sebagai pendekatan klasik berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadi organisasi yang pada bekerja berfungsi secara efisien. Seorang manajer beberapa pihak pemintalan kipas di London, Skotlandia mengatakan pentingnya umur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja, seperti yang pertama yaitu pengurangan hari kerja para karyawan, dan yang kedua yaitu batasan umur dalam bekerja, dan ketiga yaitu membangun perumahan-perumahan untuk para karyawan. Seorang profesor matematika dari Inggris yang telah meluangkan waktunya untuk membuat operasi pabrik menjadi efisien, menciptakan sebuah alat penghitung kalkulator mekanis. Pertama, dia percaya bahwa prinsip klasik ini pada proses kerja akan menjadikan produktivitas dan menurunkan suatu biaya. Adapun yang kedua yaitu teori manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah dikembangkan mulai sekitar pada tahun 1990-an oleh Frederick Winslow Taylor. Telah dipergunakan cukup secara luas. Teori manajemen ilmiah masih banyak dijumpai dalam praktek-praktek manajemen modern. Manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Bagi kita yang penting adalah memandang manajemen ilmiah sebagai teknik-teknik material yang sangat berharga. Ada beberapa kaidah dasar manajemen yang harus dilaksanakan dalam organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu menggantikan metode-metode kerja dalam praktek dengan berbagai metode yang ditimbangkan atas dasar ilmu pengetahuan tentang kerja yang ilmiah dan benar. Dan yang kedua yaitu mengadakan seleksi, latihan-latihan, dan pengembangan para karyawan secara ilmiah. Adapun yang ketiga, pengembangan ilmu tentang cara kerja yang baik, efisien, dan melakukan latihan dan pengembangan secara ilmiah baru diintegrasikan. Yang keempat yaitu untuk mencapai manfaat manajemen ilmiah perlu dikembangkan semangat dan mental para karyawan melalui pendekatan atas karyawan dan manajer sebagai upaya untuk menimbulkan suasana kerja yang baik dan efisien. Baiklah, itulah hasil dari materi saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia. Di sini saya sebagai pemateri kedua, di mana materi saya saya membahas tentang teori hubungan antar manusia. Teori hubungan antar manusia disebut juga dengan teori kemanusiaan atau the human relations theory. Teori hubungan antar manusia dengan kemanusiaan sesungguhnya tidak memiliki pengertian yang sama. Hubungan antar manusia merupakan pesona yang bersifat lahiriah, yaitu kurang memperhatikan aspek kejiwaan.
sehingga tidak memberikan kepuasan psikologis. Suatu hubungan dikatakan hubungan kemanusiaan apabila hubungan tersebut dapat memberikan kesadaran dan pengertian, sehingga pihak yang lain menerima informasi merasa puas. Pengertian hubungan kemanusiaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan kemanusiaan dalam arti luas dan hubungan kemanusiaan dalam arti sempit. Dalam arti luas, hubungan kemanusiaan merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain yang terjadi dalam segala situasi dan dalam semua bidang kegiatan atau kehidupan untuk mendapatkan kepuasan hati. Sedangkan dalam arti sempit, hubungan kemanusiaan ialah hubungan antara seseorang dan dengan orang-orang lain dalam suatu organisasi atau kantor, di mana yang bertujuan untuk memberikan kepuasan hati para pegawai, sehingga para pegawai mempunyai semangat kerja yang tinggi, kerjasama yang tinggi, serta disiplin yang tinggi. Nah, jadi inti dari hubungan antar manusia adalah hubungan yang bersifat lahiriah, sedangkan hubungan kemanusiaan lebih bersifat kepada psikologis. Teori organisasi hubungan kemanusiaan berangkat dari suatu anggapan bahwa dalam kenyataan sehari-hari, organisasi merupakan hasil dari hubungan kemanusiaan atau human relation. Teori ini beranggapan bahwa organisasi dapat diurus dengan baik dan mencapai sasaran yang ditetapkan apabila di dalam organisasi itu terdapat hubungan antar pribadi yang serasi. Hubungan itu dapat berlangsung antara pimpinan dengan pimpinan yang setingkat, antara pimpinan dengan bawahan, antara bawahan dengan pimpinan, antara bawahan dengan bawahan. Nah, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa teori organisasi hubungan antar manusia mengakui pentingnya hubungan antar pribadi yang harmonis, yakni hubungan yang didasarkan atas keturunan, kekeluargaan, hormat menghormati, dan saling menghargai. Hanya dalam suasana yang demikian, organisasi dapat diurus dengan baik dan dapat mencapai sasaran. Nah, di samping itu juga, dalam teori organisasi hubungan antar manusia, juga ditemukan cara-cara yang harus ditempuh oleh pimpinan untuk meningkatkan kepuasan anggota organisasi. Untuk memberikan kepuasan kepada para anggota organisasi, pimpinan dapat menaruh perhatian terhadap berbagai macam kebutuhan mereka, dengan cara memenuhi berbagai macam kebutuhan para anggota, baik kebutuhan ekonomi, non-ekonomi, kebutuhan sosial, maupun kultural. Maka kepuasan anggota organisasi pasti akan meningkat. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman kami yang telah melihat video kami. Saya di sini sebagai pemateri ketiga, yaitu Rahmat Nurmunte, akan menjelaskan tentang bagaimana dalam pembahasan kami yaitu teori-teori manajemen dan organisasi. Maka di sini saya menjelaskan tentang bagian ketiga, yaitu teori behavioral science dalam manajemen and organization. Lalu timbul pertanyaan di benak kita, apakah itu pengertian dari teori behavioral science dalam manajemen and organization? Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian teori tersebut. Behavioral science, management and organization is a field of science that discusses the behavior of employees or members in an organization by using an approach that is centered on human behavior in accordance with the motive for its achievement. Behavioral science, manajemen, dan organisasi adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang tingkah laku suatu karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada tingkah laku manusia tersebut sesuai dengan motif pencapaiannya dalam bekerja. Behavioral management adalah sebuah sistem manajemen untuk menggerakkan pekerja orang lain dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada perilaku manusia dengan menganalisis hal yang mendasari aktivitas temporernya
dengan kebutuhan atau motif pencapaiannya dalam bekerja. Dari hasil kemampuan untuk mengidentifikasi serta pemetaan perilaku dan motif pekerja, para manajer mampu memainkan perannya dalam mengorganisir, menempatkan ataupun memobilisasi produktivitas pekerja berdasarkan motif yang muncul dalam setiap individu-individu para karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi. Dari peta perilaku ini pula dapat dibedakan produktivitas pekerja yang satu dengan produktivitas pekerja yang lain yang berdasarkan keinginan ilmiahnya sebagai manusia. Secara pengertian yang lebih mudah, saya akan menjelaskan tentang behavioral tool, yaitu merupakan metode yang mencoba menganalisis hubungan motivasi pekerja dengan produktivitas kerja dalam manajemen dan organisasi. Pendekatan ilmu perilaku manusia yang memahami teori tentang perilaku manusia dengan metode ilmiah ini dan penelitian ini. Ilmu perilaku manusia ini berkembang dari ilmu sosial, psikologi, antropologi, ilmu ekonomi, dan ilmu lainnya, dan disiplin ilmu yang lain yang bertujuan untuk memahami perilaku manusia dan interaksinya dalam sebuah organisasi. Lalu, siapakah tokoh-tokoh dari teori behavioral science ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan ada 4 tokoh dalam yang mengemukakan teori behavioral science ini. Yang pertama itu Hugo Mansberg, dan kedua Maslow hierarchy, yang ketiga yaitu Douglas McGregor, yang keempat adalah Friedrich Herzberg. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang menurut pendapat tokoh Hugo Mansberg. Apakah itu teori behavioral science? Ia menjelaskan bahwa teori behavioral science itu menghubungkan psikologi dan efisien industri dengan objektifnya meliputi untuk menemukan bagaimana bekerja dengan kualifikasi mental terbaik, bagaimana mengetahui kondisi pekerjaan, lingkungan yang mengaruhi output dan pemasukan, dan bagaimana bisnis mempengaruhi pekerja hingga sang pekerja dan menghasilkan prestasi yang terbaik dalam sebuah manajemen dan organisasi tersebut. Dan bagaimana pendapat dari Maslow hierarchy tersendiri? Itu sebuah konsep manajemen yang berbasis pada analisis motif yang mendasari perilaku para pekerja. Motif Maslow menunjukkan hierarki atau tingkatan-tingkatan kebutuhan sang pekerja. Pada lapis pertama merupakan pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian yang kedua yaitu rasa aman, kebutuhan cinta memiliki, kebutuhan esteem, rasa ingin dihargai. Dan pada puncaknya yang ketiga itu manusia membutuhkan aktualisasi diri. Penjenjangan yang membutuhkan aktualisasi diri. Penjenjangan ini akan mempengaruhi perilaku sang pekerja sehingga manajemen dapat menempatkan perspektif sistem yang diarahkan berdasarkan karakter atau sifat-sifat yang mendasari kebutuhan si pekerja di masing-masing level. Lalu yang ketiga yaitu teori behavioral science menurut Douglas McGregor, yaitu adalah sebuah pendekatan manajemen yang membagi dua perspektif manajemen terhadap pekerja, yaitu teori X dan teori Y. Teori X menganggap pekerja itu malas, tidak produktif, sedangkan teori Y itu menganggap pekerja itu bertanggung jawab dan dapat mengatur diri ataupun mampu untuk mencapai prestasi motif pencapaiannya. Masing-masing teori memberikan konsekuensi sistem manajemen yang akan diterapkan. Dengan menempatkan pilihan persepsi manajer terhadap para pekerjanya. Untuk teori X, hal ini dapat dilihat pada sistem militarisme, cenderung otoriter dan sangat terpusat
pengendaliannya dari atas, dan hal yang sebalik terjadi pada pusat teori Y. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana sih pendapat Friedrich Herzberg dalam teori behavioral management, teori behavioral science management and organization, yaitu adalah sebuah teori yang mengembangkan hubungan antara attitude pekerja dengan produktivitas, antara attitude para karyawan manajemen, para karyawan manajer, ataupun attitude dalam sebuah anggota organisasi. Dari sistem yang ada muncul beberapa hal yang menentukan kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Hal-hal yang menyebabkan ketidakpuasan kerja harus dituntaskan, harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak manajemen atau pihak organisasi, kemudian berkonsentrasi pada motivasi kerjanya tersebut. Dalam bahasa yang lebih mudah, Herzberg mengatakan bahwa melakukan terlebih dahulu kondisi pekerjaan aman, one and safe, kemudian membahas motivasi pada pekerja. Itulah pengertian dari teori behavioral management, teori behavioral science management and organization, dan sudah dikemukakan oleh 4 tokoh yaitu yang sudah saya sampaikan. Dan dari teori one and safe kemudian membahas motivasi pada pekerja. Itulah pengertian dari teori behavioral management, teori behavioral science management and organization, dan sudah dikemukakan oleh 4 tokoh yaitu yang sudah saya sampaikan. Dan dari teori ini terdapat kekurangan dalam setiap teori. Memang pasti dalam setiap teori-teori apapun itu pasti memiliki kelemahan dan kekurangan, dan di balik itu memiliki kelebihan dalam teorinya. Lalu bagaimana kekurangan dari teori behavioral science management and organization itu? Behavioral management and science and organization itu mengasumsikan bahwa organisasi adalah sistem tertutup. Dalam teori ini mengemukakan bahwa kelemahan dari teori behavioral science itu mengatakan bahwa organisasi itu sistem tertutup, di mana para pekerja cenderung lebih mengutamakan perkembangan departemen, perkembangan suatu industri mereka masing-masing dibandingkan dengan perkembangan keseluruhan organisasi. Itu dia. Pada akhirnya struktur yang tidak fleksibel yang diciptakan oleh prinsip ini tidak dapat berjalan dengan baik karena berada di bawah kondisi yang tidak stabil. Itulah dia penjelasan mengenai teori behavioral science management and organization. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan dilanjutkan oleh teman kami dalam makalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ikhlas Ramadhani dari kelompok 4 akan menyampaikan bagian 4, yaitu tentang teori siklus Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan seorang cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi yang secara khas membedakan bagaimana cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abu Zaid Abdurrahman ibn Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau sama dengan 27 Mei 1332 Masehi. Wafat 19 Maret 1406 atau sama dengan 808 Hijriah. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Selain itu, beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah, yaitu pendahuluan. Pada saat ini, lingkungan organisasi selalu berubah-ubah setiap waktu.
Organisasi yang menyadari keadaan dinamis ini akan lebih peka terhadap segala perubahan yang terjadi di luar organisasi dibandingkan dengan organisasi yang tidak peduli terhadap perubahan lingkungan. Dengan kepekaan tersebut, organisasi tidak hanya akan lebih cepat mengadakan reaksi, akan tetapi melakukan antisipasi untuk menyesuaikan tujuan, strategi, kebijaksanaan, taktik, serta desain dan struktur organisasi pada situasi yang berubah. Organisasi yang baik adalah organisasi yang melihat ke depan dan mempersiapkan diri untuk itu. Organisasi harus mempersiapkan forecast dan estimasi situasi lingkungan agar lebih cepat tanggap dan dapat bersiap-siap sebelumnya terhadap perubahan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada lingkungan. Dengan demikian, organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan apabila ingin tetap bertahan atau dalam kurung survival dan berumur panjang. Untuk itu, diperlukan pengawasan terhadap perubahan lingkungan dan pengembangan rencana-rencana untuk bertahan dengan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perubahan lingkungan. Tahap siklus hidup organisasi di mana organisasi mampu mengembangkan nilai kreasi dan kompetensi sehingga mendapatkan sumber daya tambahan. Pertumbuhan ini memungkinkan organisasi meningkatkan pembagian kerja dan spesialisasi serta sekaligus mengembangkan keunggulan kompetitif. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.